Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel Jateng Pos edisi YouTube, edisi televisi YouTube. Kali ini kami sangat istimewa diberi kesempatan oleh sebuah media utama di Jawa Tengah, media pemimpin media lah ya di Jawa Tengah, namanya Suara Merdeka. Kami sedang bersama Pak Gunawan Permadi, ya. Beliau adalah pemimpin redaksi atau pemret yang sering kita kenal, pemret dari Suara Merdeka, sebuah koran yang cukup tua, ya, usianya kalau nggak salah sudah 71 tahun, ya. Hampir seusia negara kita RI, 75 tahun. Mas Gunawan, terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, Mas. Saya Bejan Saidan, Mas, dari Jateng Pos TV. Ya, sekali lagi matur nuwun diberi kesempatan untuk bisa bincang-bincang mengganggu waktunya. Gini Mas Gunawan Permadi, bahwa kami sengaja sowan ke sini ya, ke Suara Merdeka ini karena kami menganggap suara ini adalah representasi dari semuanya, dari media yang ada di Jawa Tengah ya. Media utama, media pemimpin media yang ada di Jawa Tengah ya. Kami ingin tahu Mas Gunawan, bahwa mungkin seperti juga perasaan masyarakat, bahwa di era sekarang, di era bagaimana masyarakat setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang dilihat sudah media sosial ya. Betul. Dengan platform digital namanya handphone itu udah tidak bisa dilawan lah itu. Lalu dalam kondisi seperti ini, bagaimana sih nasib media cetak gitu ya, khususnya yang kita kelola ya, Suara Merdeka ini bersama media cetak yang lain yang ada di Jawa Tengah. Kira-kira nasibnya seperti apa? Karena masyarakat itu sepertinya sudah tidak lagi informasi itu tidak lagi butuh dari media cetak gitu. Seolah-olah sudah dari handphone sudah cukup. Nah, kita pengen tahu gambarannya Suara Merdeka mewakili seluruhnya ini, kira-kira kondisinya sekarang seperti apa, Mas? Kondisi media cetak kita ini, Mas. Baik, Mas. Ini pertanyaan yang pertama tapi bisa sangat panjang kalau diceritakan. Langsung ke intinya ya. Mungkin agak ringkas bisa saya sampaikan begini. Jadi seperti pengalaman yang sudah-sudah, kehadiran sebuah media baru itu tidak akan serta-merta membunuh atau menghilangkan media yang lama. Jadi buku pertama muncul, kemudian ada koran, ada radio, ada televisi, kemudian ada internet. Sekarang ini yang muncul pertama kali yaitu buku juga tidak hilang. Radio ketika muncul televisi, para pengelola radio sudah khawatir, wah ini sekarang sudah ada televisi, bisa audiovisual ya. Audiovisual. Radio pasti akan ditinggalkan, akan mati. Tapi ternyata sampai hari ini pun kita masih menikmati radio. Jadi kalau melihat pengalaman perjalanan sejarah media, saya rasa juga koran pun tidak akan mati. Hanya tentu tidak akan mati ya. Tidak akan mati. Oleh hadirnya media internet atau medsos ya. Betul. Hanya mungkin memang harus melakukan perubahan-perubahan. Size bisnisnya mungkin harus menjadi lebih efisien dibandingkan yang dulu misalnya. Kemudian segmennya pasti akan lebih segmented juga. Sama seperti misalnya kalau kita mencontohkan media-media yang lain, mereka punya segmen yang sangat khusus, sangat kecil tapi lebih dalam. Segmented ya. Segmented. Nah ini saya rasa sama, kami di media cetak juga harus siap dengan perubahan itu. Nah tentu kemudian seperti orang bilang konvergensi media, ya kami memang harus menyediakan semua platform itu memang sudah kewajiban. Seperti juga teman-teman di Jateng Pos ini sekarang ada Jateng Pos TV, itu sama juga. Maka kita harus menyediakan semua platform, tetapi itu tidak akan mati, tidak akan hilang, hanya menjadi kebutuhan yang berbeda, yang khusus yang harus kita layani. Tapi faktanya ada yang maaf terpaksa menyerah ya, ada yang tidak terbit lah lagi kan, faktanya ada ya. Iya, kalau kita tidak siap dengan perubahan, kalau kita tidak siap dengan pengelolaan model bisnis yang baru, ya tentu akan dihantam oleh perubahan ini dan kemudian terpaksa harus kolaps. Ya, misalnya begini, ketika kita
dulu di era semua membutuhkan media massa cetak, maka media yang tersebar secara luas itu ya oke-oke aja, masih bisa masuk. Tapi begitu banyak pilihan terjadi, maka salah satu faktor yang mungkin sekarang harus menjadi pelajaran para pengelola industri media cetak, distribusi. Ini menjadi faktor yang berat. Karena mengirim misalnya koran Suara Merdeka ke Papua itu lalu menjadi sangat high cost, gitu kan. Ya sudah high cost masih ditambah sangat ya. Jadi maksudnya wah ini menjadi besar sekali, menjadi tidak efisien. Nah, kami beruntung sejak awal berdiri sampai dengan sekarang ini memang fokus kami itu adalah Jawa Tengah regional. Nah, ternyata ketika kita menghadapi persoalan seperti sekarang ini menjadi satu keuntungan dari sisi pengelolaan bisnis. Karena kami lalu tidak menjadi terlalu pusing dengan persoalan distribusi yang kita tahu distribusi itu wah rumitnya minta ampun. Karena kan harus mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam situasi seperti sekarang, ketika harga bensin juga naik terus, segala semuanya itu menjadi SDM, kemudian reparasi mobilnya ya. Kalau kita ngirim dari Semarang ke Surabaya, kemudian sampai ke mana-mana gitu kan. Itu problem media nasional ya. Media nasional. Kebetulan Suara Merdeka regional Jawa Tengah ya. Artinya 35 kabupaten kota itu kepegang tangan lah ya. Betul. Dan bahkan mungkin juga sindikasi ekspedisi juga bisa terjadi ya. Sebetulnya bisa begitu ya. Tetapi Mas, Suara Merdeka sendiri kira-kira faktanya uplahnya berkurang atau tidak Mas dengan kondisi sekarang? Dengan hadirnya medsos dan internet itu? Ya tentu ada pengurangan. Tapi begini, pengurangan di satu segmen tetapi kenaikan di segmen yang lain. Jadi pengurangan di sisi segmen pembaca individual, tetapi kemudian kenaikan di sisi segmen atau sektor yang non individual. Saya bilang mungkin ya perusahaan, komunitas ya. Komunitas, kemudian instansi lembaga. Ya. Nah, itu malah justru naik. Itu. Jadi akhirnya ya agak terbantu lah, di sini menurun, di sini naik gitu. Itu kenapa Suara kok masih bisa istilahnya mempertahankan jumlah pembaca, maksudnya jumlah pembacanya hilang di sini tapi tumbuh di sini. Itu karena kebijakan apa Mas? Kontennya dirubah atau mungkin apanya gitu ya? Ya banyak sih. Cuman begini, jujur saja Jawa Tengah itu adalah market yang khusus, yang punya karakter khusus, yang salah satunya adalah kita melihat itu loyalty. Jadi orang Jawa Tengah itu kalau sudah setia, kalau sudah loyal dengan sesuatu hal, maka dia akan sangat loyal. Setengah mati untuk berubah. Betul. Itu karakter orang Semarang dan Jawa Tengah itu. Jawa Tengah saya bilang memang Jawa Tengah begitu. Jadi dan itulah keuntungan Suara Merdeka ya, dari awal lahir menjadi kebanggaan orang Jawa Tengah ya. Nah, sehingga apapun kondisinya itu ya kami tetap ditunggu. Gitu. Nah, sehingga ketika secara individual itu pembaca merasa sudah mendapat banyak opsi dari yang lain, tetapi ya ketika dia sampai di kantor, ketika dia sampai di organisasi dan sebagainya, dia masih tetap harus melihat bahwa organisasinya, bahwa lembaganya, bahwa kegiatan komunitasnya itu masih tampil di media yang dia punya loyalty brand itu. Nah, sehingga tetap mencari. Nah, akhirnya apa? Berpindahlah pelanggan dari yang individu ke kelompok, ke organisasi, ke perusahaan. Terutama instansi ya, para pejabat ya, rujukannya masih tetap Suara Merdeka dari tahun sekian sampai 71 tahun tidak bisa bergeser. Bahkan dirasakan oleh media-media lain dari luar yang masuk Jawa Tengah itu memang betul-betul mengalami kesulitan berbeda dengan jika masuk di wilayah lain gitu ya. Terima kasih. Lalu Suara Merdeka juga yang diamati oleh masyarakat itu tidak sekedar menjadi media kebanggaan orang Jawa Tengah yang sulit berubah, tapi juga menyesuaikan kebutuhan ya. Secara desain, perwajahan juga mengikuti. Kemudian kontennya sangat banyak
Dari segala pilihan ada ya. Kami terbuka dengan perubahan. Jadi kalau misalnya desain aja memang hampir setiap berapa tahun sekali kami melakukan perubahan desain. Bahkan kan tagline-nya aja juga berubah dulu itu. Betul. Dulu kan kami waktu zamannya beliau ini pendiri Suara Merdeka, Pak Etami ya, pendiri ya. Itu kan tagline-nya independen, objektif, tanpa prasangka. Saya rasa itu tagline yang bagus dan masih banyak yang suka dengan tagline itu. Tapi kan eranya sekarang sudah berubah ya. Kita semua tahu bahwa media itu pasti memang sudah given, sudah seperti itu adanya, memang harus independen, objektif, tanpa prasangka. Nah, sehingga ketika melihat perubahan itu lalu kami mengubah tagline kami menjadi perekat komunitas Jawa Tengah. Jadi lebih menekankan lagi pada Jawa Tengah dan kita menjadi perekat. Kita tidak ingin mengadu domba, kita tidak ingin mencari benar salah, tetapi yang penting adalah bahwa Jawa Tengah ini tetap menjadi satu kesatuan bersama Suara Merdeka. Betul, justru direkatkan ya. Betul. Itu tagline yang menurut saya memang menjadi kebutuhan masyarakatnya ya, Jawa Tengah. Oke, Mas Gunawan. Kalau mungkin bisa disebut ya persentase kan apapun tetap ada penurunan ya, karena betul. Kalau tidak salah hasil risetnya Nielsen juga kan tahun 2020 kemarin itu kan share pembaca koran berkurang jauh, cetak terutama ya. Kue iklan juga turun jauh, kalau tidak salah itu 70% itu TV, kemudian 20% justru online, disodok sama online, kemudian cetak itu ya mungkin 10%-nya bersama radio. Itu kan fakta bahwa memang di masyarakat share pembaca, rujukan mencari informasi kan berkurang ya, mungkin untuk semuanya lah ya media cetak. Kalau bisa disebut kira-kira Suara sendiri itu kira-kira berapa persen Mas penurunan dengan kondisi yang ada ini Mas? Ya ini kembali lagi ke persoalan tadi, data-data tadi yang disampaikan tadi kan penurunan secara nasional. Jadi di nasional memang begitu. Pendapatan yang kita peroleh dari aspek bisnis secara nasional itu menurun. Memang menurun, bisa sampai 30-40%. Sampai 40%. Termasuk oplahnya mungkin ya? Ya oplah enggak ya. Kalau oplah kan kita di Jawa Tengah ya. Oke, oh iya. Ya tadi memang ada itu pergeseran lah. Nah kemudian, tapi ini menariknya juga ya, bolehlah ini sedikit membocorkan, sebetulnya ini rahasia dapur, tapi karena sama Mas kita teman sendiri ya, kita terbuka aja. Ada justru, dan ini sejalan dengan data BPS kemarin, kenaikan di regional. Jadi pendapatan iklan kami itu justru ya meningkat di regionalnya Jawa Tengah. Pusat berkurang, tapi regional malah naik. Kenapa Mas Gun? Ini rahasianya perlu kami contoh ini. Atau dicontoh yang lain ya. Nah kembali ke persoalan tadi, masyarakatnya kan kita menjadi semakin segmented. Nah sehingga mereka yang mencari kebutuhan-kebutuhan di nasional ya sudah mereka cari di media-media nasional. Itu kita persilahkan, kita nggak akan mengejar itu, silakan. Maka kami misalnya ya dalam kebijakan pemberitaan, kami tidak terlalu mengejar berita-berita yang sifatnya nasional. Itu udah banyak dicari semuanya, udah dapat koran-koran di Jakarta, media-media di Jakarta itu lebih dekat, lebih lihai mereka dan punya resources yang banyak untuk itu. Apalagi sosmed itu ya, media online itu ya. Kita fokus saja ke Jawa Tengah. Ya pemberitaan pun kita selalu mencari fokusnya di Jawa Tengah. Orang boleh bicara pertumbuhan ekonomi nasional naik 7%. Begitu sampai di kami tetap kami cari yang Jawa Tengahnya bagaimana kan gitu. Itu yang tidak disorot oleh media nasional. Betul. Nah, sehingga pembaca tetap mencari ini. Nah, sehingga juga pasar di regional ini ya tetap bertumbuh. Kalau iklan yang tumbuh loh, Mas. Saya nggak bisa ngomong angka ya, nggak enak. Tapi ini ini kami syukur banget, merasa bersyukur. Saya di luar dugaan. Ketika melihat angka, saya sudah memprediksi bahwa tahun 2021 ini karena pandemi pasti akan lebih berat, lebih buruk daripada 2020.
Ternyata semester kemarin itu dibandingkan 2020 bulan per bulan itu malah terjadi kenaikan. Saya kaget. Terus terang saya kaget. Tapi juga bersyukur, loh ternyata malah naik. Padahal harusnya kita malah lebih susah. Pendapatan usaha ya? Iya. Nah, artinya itu dari iklan lah ya? Dari iklan. Nah, itu termasuk memang ditopang oleh sektor-sektor yang terkait dengan pemerintahan. Karena memang belanja selama pandemi ini kan lebih besar di plat merah lah ya. Plat merah pemerintah. Swasta tiarap lah ya. Iya. Nah, itu juga memang menjadi salah satu keberuntungan kami ya, bisa potensi tetap, lain ya, selain iklan-iklan umum ya. Jadi seperti kata pepatah, ketika pintu satu tertutup, pintu yang lain itu akan terbuka. Ada pandemi tapi ada hikmah juga ya. Betul. Yang harus selalu dicari sebetulnya oleh siapapun. Oke Mas Gun, sebetulnya dengan kondisi yang panjenengan jelaskan itu tentang kondisi media secara bisnis maupun yang lain-lainnya. Artinya hari ini belum kiamat untuk media cetak ya? Belum lah ya. Belum ya. Kita berharap tidak. Tapi memang tantangannya lebih berat, Mas. Tantangannya lebih berat dan kita satu hal itu memang harus menjadi lebih ramping, menjadi lebih ringkes. Betul. Selain itu tadi ya, secara manajemen harus betul-betul ditata sehemat mungkin, seefektif mungkin ya. Iya. Sekarang ini kita lebih membutuhkan satu regu yang kecil-kecil yang bisa bergerak cepat daripada satu kompi atau satu batalion yang terlalu gemuk tapi sulit bergerak. Kalau gemuk kan sulit bergerak ya. Betul. Dan rantai komandonya kan panjang. Itu dia. Betul. Sementara zaman sekarang kita harus bergerak cepat. Betul. Itulah jadi selain konten harus memang menjadi kebutuhan terus ya, secara manajemen juga harus kita perbaiki. Ini untuk pelajaran seluruh media cetak. Masyarakat itu butuhnya cepat. Betul. Ya ini sebagai contoh, kita ini di bulan Agustus ini kan menyelenggarakan lomba kompetisi untuk para bupati wali kota. Jadi mereka harus berkompetisi menyampaikan gagasan-gagasan mereka selama penanganan pandemi ini, nanti akan kita nilai. Temanya pandemi ya. Nah itu apa yang terjadi? Kita nggak bisa kayak dulu Mas, harus berlama-lama membahas dengan itu begitu ini kita lontarkan itu langsung responnya cepat banget. Betul. Ini kan kita juga harus merespon dengan cepat yang punya ide ya. Kalau kita rantai komandonya dari atas sampai ke lapangan ini bertingkat-tingkat panjang sekali. Nggak selesai. Yang konsumen, yang masyarakat, yang klien ini nggak sabar. Lari mereka, nggak jadi gitu. Ini contoh kecil yang kami alami. Apapun kan kondisi sekarang kita hadapi ya. Bahwa masyarakat lebih familiar dengan berita internet atau sosmed. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Suara Merdeka sendiri untuk mengimbangi kebutuhan itu selain cetaknya, Mas? Konvergensi media? Ya, itu harus karena itu kami tetap mengembangkan suaramerdeka.com. Kami tetap fokus concern pada pengembangan media sosial dan juga satu hal lagi, kita terbuka dengan kolaborasi. Dengan siapa saja ya? Maka slogan ulang tahun kami yang ke-71 tahun 11 Februari lalu itu adalah kolaborasi adaptasi. Jadi kalau buat kami, kalau dulu mungkin ya, saya mohon maaf kalau mungkin tidak sependapat dengan teman-teman di media lain. Kalau dulu teman-teman media itu seperti agak tabu kalau bekerja sama dengan sesama media. Saya dari awal tidak pernah menabuhkan itu. Bagi saya kerjasama dengan Jateng Pos, saya kerjasama dengan Radar Semarang, saya kerjasama dengan Kompas TV, no problem. Masyarakat juga tidak mempersoalkan itu. Yang penting kan bahwa layanan kita ini terbaik untuk masyarakat. Sebenarnya konvergensi dalam konteks itu sebetulnya ya sedapat mungkin konvergensi antar media juga. Saya pikir harusnya mungkin kita harus mulai menggalang ke arah sana, Mas. Karena beberapa kali ketika kita menyampaikan itu ke teman-teman di media memang masih agak sungkan, tertutup gitu ya. Karena melihatnya kan masih sebagai zaman memaksa kita untuk tidak bisa tertutup lagi, Mas. Tidak bisa. Mungkin dengan konvergensi antar media itu mungkin ada misalnya kegiatan yang lebih ringan, biaya-biaya yang lebih murah kan gitu. Tapi semua mendapat value gitu kan. Segmennya kan beda-beda. Saatnya ini Mas Gunawan Permadi menginisiasi itu. Pemimpin-pemimpin redaksi itu
dibuatkan komunitas misalnya, itu Mas kayak di Jakarta. Boleh untuk juga komunikasi berdialog terus misalnya. Tapi kayaknya lebih cocok jenengan yang ngomandani. Yang kita nanti support yang senior, kemudian yang memimpin dong, yang kita ikut-ikutan aja gitu loh. Jadi kayaknya boleh butuh juga. itu Mas. Boleh. Untuk memikirkan nasib bersama-sama gitu loh ya. Betul. Tidak saatnya lagi kita saling menginjak gitu. Harus kompak saat sekarang itu. Mungkin sampai ke persoalan cetak, sampai ke persoalan yang lain-lain kan bisa lebih efektif gitu. Gitu. Oke Mas Gun. Banyak orang memang istilahnya memprediksi media cetak ini ya, itu seperti apa namanya senjakala ya, matahari terbenam gitu ya. Jadi ibaratnya nunggu tenggelam kalau matahari itu ke arah barat gitu. Tetapi faktanya kan sampai hari ini ya media-media cetak terutama media utama masih ada ya dengan umur yang sudah 71 tahun. Kemudian bahkan di sektor-sektor lain ada yang justru naik ya meskipun kondisi pandemi juga gitu. Lalu orang harus dong kita semuanya berpikir atau lari ya ke arah bisnis media digital misalnya ya kayak online atau mungkin juga sosial media yang lain. Bahkan sekarang Mas setelah online ini baru saja ya sekarang udah YouTube gitu kan. Udah YouTube, sudah audiovisual gitu. Nah, tetapi dari perasaan kita Mas sebagai pengelola media juga online atau mungkin juga digital media ini belum bisa menjadi tempat kita untuk hidup Mas. Kalau dari sisi perusahaan media ya. Pendapatan iklannya masih sangat kecil. Kemudian bisnis-bisnis yang lain pendapatan dari sisi yang lain juga masih belum. Kemudian pemasang iklan juga mungkin baru aja kan familiar ke media online juga ya. Artinya secara bisnis kita itu sebetulnya pijakannya masih di media cetak kan Mas. Masih di media cetak. Tetapi memang fakta bahwa semakin berkurang share di masyarakat kita akui lah. Ini membutuhkan langkah-langkah Mas itu Mas. Jadi ke media online tidak menjadi jaminan juga gitu loh. Iya. Jadi ada sebetulnya ini juga menjadi tugas dari para akademisi, peneliti, juga praktisi media. Sekarang ini kan yang terjadi sebenarnya kan anomali. Nah, kalau di ilmu fisika itu kan ada itu pelajaran anomali. Nah, sehingga penanganannya harus memang berbeda khusus. Nah, ini juga sedang terjadi anomali. Anomalinya begini. Audiens itu beralih ke media yang baru, internet, YouTube dan sebagainya. Tetapi bisnis tetap di media cetak. Ini kan anomali. Televisi atau radio ya. Harusnya kan. Media konvensional ya. Harusnya kalau tidak anomali itu kan ketika audiensnya bergeser ke sana. Ya semua ikut bergeser ke sana dong peluang bisnisnya harusnya. Itu lebih mudah disikapi itu kalau itu. Lebih mudah disikapi. Selesai kita gitu kan. Oke lah berarti media cetak nanti hanya untuk etalase atau apa bagaimana yang penting ini. Tapi ini enggak. Jadi saya rasa semua perusahaan media sama pengalamannya bahwa revenue pendapatan itu masih lebih besar ya dari sektor cetak. Nah ini kan aneh. Tetapi memang namanya semakin dilupakan. Audiensnya padahal semakin ke sana. Tapi tetap ke sini. Ini kan anomali. Saya belum bisa menjawab secara detail dan gamblang. Tetapi saya melihat bahwa memang ya karena kebutuhan terhadap akurasi dan kurasi berita itu masih tinggi. Dan generasi sekarang ya kebutuhannya. Itu yang memang tidak mudah untuk disikapi. Tidak sekedar misalnya ayo rame-rame kita beralih ke online. Ya enggak juga gitu. Makanya memang saya setuju tadi gagasannya panjenengan. Kita para pimpinan media memang perlu berkumpul untuk membahas ini. Karena dalam setiap situasi itu selalu terjadi anomali. Dalam setiap ekonomi itu juga ada anomali ekonomi. Dalam fisika ada anomali. Nah sekarang ini yang di media ini juga sedang terjadi anomali. Nah ini harus kita jawab bersama-sama Mas. Ini butuh diskusi yang mungkin butuh makan waktu mungkin berhari-hari. Tapi kalau kita sekali menemukan rumusnya maka bisa menjadi jalan keluar bersama-sama. Jalan keluar bersama-sama. Saya yakin itu. Mas Gun, ini pengennya lama banget kita ngobrol sama panjenengan. Cukup istimewa waktunya ya. Terima kasih. Cukup masih banyak sebenarnya harus digali tentang bagaimana kondisi media cetak khususnya ya saat ini di tengah gempuran media-media sosial dan internet. Tetapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan apa yang disampaikan Mas Gunawan cukup
luar biasa mencerahkan kita semua, menjadi masyarakat menjadi tahu bahwa insya Allah ini belum kiamat media cetak ya, atau media-media konvensional yang lain, karena sebetulnya mungkin zaman terlalu berubah ya, berputar juga ya. Betul. Ada saatnya orang meninggalkan media cetak, ada saatnya nanti kembali lagi barangkali begitu, mudah-mudahan. Sambil media memang harus introspeksi ke dalam, melakukan banyak hal, diantaranya mungkin dari pertemuan ini salah satunya ada gagasan bagaimana kita berkonvergensi antar media ya, untuk memikirkan nasib kita bersama. Minimal kita mikir bareng-bareng lah. Betul. Karena ini situasi yang kita tidak bisa mikir sendiri. Ya, nunggu Mas Gun untuk action mengumpulkan pimpinan-pimpinan media, bagaimana kita bisa merembuk nasib kita bersama ya. Jadi saatnya lah kita. Mungkin nanti tuan rumahnya pertama di Jateng Pos. Boleh. Dulu, ya. Oke. Siap. Matur nuwun sekali Mas Gun. Sekali lagi. Demikian pemirsa ngobrol-ngobrol kita, wawancara khusus Jateng Pos TV dengan pemimpin redaksi Suara Merdeka Mas Gunawan Permadi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Saya Bejan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.